Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmina Rinda Mayanti dengan NIM 18621500135 ingin memaparkan materi UTS dengan tema teori belajar dan pembelajaran behavioristik dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD. Teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Prinsip teori belajar behavioristik yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Hal-hal lain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan negatif. Teori belajar behavioristik menurut para ahli. Teori belajar behavioristik menurut Edward Lee Thorndike tahun 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat dianggap melalui alat indera. Yang kedua, sedangkan respon yaitu reaksi dimunculkan siswa ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Dari definisi belajar tersebut, maka menurut Thorndike, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat terwujud konkret, yaitu dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu tidak dapat diamati. Teori belajar behavioristik menurut Watson tahun 1878 sampai 1958. Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Teori belajar behavioristik menurut Clark Leonard Hulk tahun 1884 sampai 1952. Clark Hulk juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Namun, ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Bagi Hulk, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, teori Hulk mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menepati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Contoh penerapan teori belajar behavioristik. 1. Guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Yang kelebihannya,
Peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linier dan konvergen. Memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Nah, kalau kekurangannya, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Kesimpulannya, teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik terdiri dari 4 landasan: koneksionisme, pengkondisian, penguatan, dan operant conditioning. 3. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. 4. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajar, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Oke, baik, demikian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.